Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat sore. Yang terhormat Bapak Ibu dosen kewarganegaraan saya, yang terhormat teman-teman yang saya cintai. Saya Nabila Pemarani akan membawakan tema tentang kegiatan sosial yang terjadi pada bencana endemi seperti COVID-19 yang terjadi sekarang. Pada tanggal 4 Maret 2020, pemerintah Indonesia telah mengumumkan adanya pasien yang telah terjangkit virus COVID-19 pertama sebagai kasus 01 dan 02. Virus COVID-19 sendiri telah mewabah di Wuhan, Cina. Sejak awal Januari, virus ini telah memakan banyak korban dari semua golongan umur. Tentu saja virus ini tidak dapat kita abaikan dan kita sepelekan. Pada tanggal 18 Maret 2020, pemerintah menghimbau masyarakat agar menjaga kebersihan mereka, tidak melakukan aktivitas di luar rumah, dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun keluar kota. Pemerintah juga menghimbau agar perguruan tinggi, sekolah, dan setaranya untuk melakukan pembelajaran di rumah saja. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi korban yang akan berjatuhan dan terinfeksi COVID-19 ini sendiri. Jika dilihat, beberapa kasus COVID-19 banyak yang tidak menimbulkan gejala apapun, dan mereka tidak mengetahui apakah mereka terjangkit virus ini atau tidak. Sangat disayangkan pada saat terjadinya COVID-19 ini sendiri, banyak sekali masyarakat yang menimbun bahan makanan, hand sanitizer, dan masker. Hal ini sangat tidak dibenarkan dikarenakan bahan-bahan makanan yang sangat terbatas. Jadi, saya ingatkan, bukan hanya Anda yang butuh, ada juga orang-orang yang di sekitar kita yang lebih membutuhkan juga daripada kalian menimbun. Kalian boleh membeli stok sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan menimbun. Dan sangat disayangkan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menimbun masker dan hand sanitizer dengan menjual dengan harga yang lebih mahal dan mengambil untung yang lebih banyak. Jika kita berpikir, jika kita sadar akan kepentingan umum, apabila dokter atau perawat yang ada di garda terdepan kekurangan masker ataupun hand sanitizer, pasti mereka lebih cepat terkena virusnya, padahal mereka telah membantu kita untuk melawan COVID-19 ini sendiri. Jika kita tidak egois, jika kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita dapat menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ego kalian itu membuat banyak korban berjatuhan. Tapi saya juga berapresiasi terhadap masyarakat Indonesia yang masih banyak banget yang peduli tentang lingkungan sekitar. Seperti influencer yang melakukan donasi seperti Arif Muhammad dan Rachel V-nya. Pertanggal 27 Maret 2020, Rachel V-nya ini telah berhasil mengumpulkan 8,7 miliar. Ini bukanlah nilai yang sangat kecil. Jadi Rachel V-nya ini membuat donasi untuk masyarakat kecil dan tenaga medis yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya melakukan donasi, public figure dan influencer ini memberikan edukasi kepada masyarakat seberapa bahayanya COVID-19 ini, bagaimana pencegahan COVID-19 ini. Pencegahan COVID-19 ini sendiri bisa kalian tetap cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, tidak melakukan aktivitas di luar rumah, tidak melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun luar kota. Jika kita melakukan ini bersama, maka kita dapat melawan COVID-19. Pada saat pemerintah melakukan social distancing, banyak sekali masyarakat yang belum tahu apa itu social distancing. Jika aku bacain, social distancing yang telah dihimbau oleh pemerintah, social distancing ini sendiri merupakan salah satu metode kesehatan masyarakat untuk mengurangi interaksi orang-orang di komunitas. Cara ini efektif untuk mengurangi transmisi virus dari mulut ataupun hidung, ataupun pada saat kita bersin atau pada saat kita batuk. Transmisi ini bisa saja berpindah ketika dalam kontak jarak dekat kurang dari 2 meter. Tujuan pemerintah menghimbau social distancing ini untuk mengurangi besarnya wabah, menundanya terjadinya puncak pandemi, jumlah korban yang berkurang, dan cara ini telah diterapkan di Wuhan, Cina, dan terbukti 95% mengurangi korban yang
berjatuhan. Jika kita melakukan social distancing, jika kita melakukan self quarantine, kita bisa membantu dokter-dokter ataupun tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk mengurangi korban yang berjatuhan. Sekali lagi saya ingatkan, virus COVID-19 tidak mengenal siapa Anda, tidak mengenal berapa umur Anda. COVID-19 ini dapat menginfeksi semua golongan umur. Jadi saya harap kita sebagai masyarakat Indonesia tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri, dikarenakan kita hidup di lingkungan secara bersama-sama. Jika kita menjadi masyarakat yang pintar, jika kita menjadi masyarakat yang bijak. Dan terakhir, saya sampaikan untuk masyarakat agar bertanggung jawab terhadap berita-berita yang mereka sebarkan. Jadi kita harus bisa menelaah yang mana berita yang baik, yang mana berita yang hoax. Kenapa banyak sekali berita-berita hoax yang bertebaran di internet. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang bijak, masyarakat Indonesia yang cerdas, yang pintar, kita bisa menelaah di mana berita yang baik dan mana berita yang hoax. Dan stay safe untuk Indonesia. Jika kita melakukan bersama, jika kita melakukan self quarantine, jika kita peduli dengan lingkungan kita, maka kita bisa melawan COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada persalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.